bisa didengar dengan baik? Partisipannya baru 62, tapi karena kita pakai yang gratis, waktunya hanya 45 menit. Takutnya waktunya nanti tidak cukup nih, jadi sambil menunggu yang gabung, maksimal peserta 100 orang yang bisa masuk di room, maka kami akan mulai saja sambil nanti menunggu yang bisa gabung belakangan. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua siswa dan juga siswa-siswi SD 2 Tanjung Benoa yang saya lihat beberapa bisa hadir di layar. Sangat berbahagia hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Sang Yang Widiwasa karena kita diberi kesehatan, diberikan waktu untuk menyelenggarakan acara sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka SD 2 Tanjung Benoa yang kita selenggarakan pada hari ini, hari Kamis 23 September 2021. Sebelum acara dimulai, marilah kita memanjatkan doa bersama agar acara ini bisa lancar dan PTM yang direncanakan bisa juga berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mohon maaf untuk kegiatan kali ini saya tidak memakai pembawa acara, tidak menggunakan pembawa acara karena acaranya sungguh sangat simpel dan kita dibatasi oleh waktu. Maaf tidak pakai yang premium karena kami tidak berlangganan untuk yang premium. Terkendala biaya dari sekolah. Kita langsung untuk pertemuan tatap muka ini saya akan share screen. Belum ya? Share screen. Berarti apa lagi, Man? Coba bantu. Ada kelihatan, Pak Koma? Ya, Pak. Ya, mohon dibantu, Pak Koma. Kemarin 6.000 kan, Pak, ya? Ada kakek, nggak ada kakek. Iya. Halo, kini mana ya? Ini mau kan ada titik-titik ini. Klik nah, mau ini cang nah, cang nah. Yang ada titik. Kau nak liu karena ya menguang laptop, mari ya konyang nah. Oh, Febri. Klik ini. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah kelihatan? Kelihatan Bang? Sudah ya. Sudah ya? Sudah, Bu. Kami dibekali ini untuk sosialisasi dari pemerintah kabupaten. Ada PowerPoint pembelajaran tatap muka terbatas di Kabupaten Badung. Di mana sosialisasi itu kami terima tanggal 20 September dari Direktorat kepada seluruh kepala sekolah Kabupaten Badung. Ini kami breakdown, kami lanjutkan ke sekolah-sekolah, ke orang tua di SD 2 Tanjung Benoa yang kita laksanakan hari ini tanggal 23 September 2021. Dasar hukum dari kegiatan tatap muka tersebut ada beberapa peraturan, instruksi Menteri Dalam Negeri nomor sekian, kemudian SKB 4 Menteri nomor sekian, yang intinya bahwa
tatap muka itu diperbolehkan dengan syarat 50% dari seluruh jumlah siswa. Dan jaga jaraknya 1,5 meter dalam satu ruangan tersebut. Mengingat sekolah kita luas, kemudian semua kelas memiliki ruang kelas, maka peraturan ini dapat diakomodir, kita bisa melaksanakan kegiatan tatap muka. Lebih lanjut bahwa dalam kegiatan dalam SKB tersebut ditekankan bahwasanya kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Nah, jadi kembali saya tekankan bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan, ya, siswa, guru, pegawai, kalau namanya warga sekolah itu termasuk juga orang tua siswa. Itu menjadi fokus dari kegiatan PTM tersebut. Berikutnya keputusan bersama SKB Menteri Pendidikan, SKB 4 Menteri biar gampang, juga mendasari dari PTM ini. Nah, selanjutnya tujuannya jika disimpulkan dari beberapa aturan-aturan yang tadi ditayangkan, bahwa yang pertama memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar. Jadi kesempatan belajar ini menjadi hak mutlak bagi siswa. Namun yang mencegah terjadinya penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan juga bukan merupakan hal yang bisa diabaikan. Jadi itu adalah dua sisi yang harus kita laksanakan bersamaan. Anak berhak mendapatkan pembelajaran, tetapi juga harus dilaksanakan pencegahan penyebaran COVID tersebut. Selanjutnya, persyaratan. Nah, persyaratannya itu adalah kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka itu dengan mengisi isian dapodik. Ini sekolah yang punya kewenangan tugas, ya. Dan kesepakatan bersama antara komite dan satuan pendidikan sudah juga ada, dan itu sudah 2 kali juga kami buat. Izin tertulis dari orang tua, izin tertulis juga sampai saat ini yang sedang berlangsung sudah 3 kali juga kami minta. Jadi mohon maaf kepada orang tua siswa, berkali-kali kami minta itu memang suatu syarat. Namun karena kondisi kemarin aturan, kemudian kita levelnya juga belum memenuhi persyaratan, jadi surat izinnya yang 2 terdahulu itu hanya sebatas pengajuan saja. Mudah-mudahan yang kali ini goal, artinya bisa kita tatap muka, tidak lagi level kita menjadi level yang lebih parah. Tetap seperti sekarang, kondisi juga di daerah kita itu hijau. Kemudian bagian D, bagi sekolah pendidik dan tenaga kependidikannya belum tervaksin COVID secara lengkap, itu harus mendapatkan izin melaksanakan pembelajaran tatap muka dari pemerintah daerah. Nah, untuk kondisi sekolah kita dengan jumlah guru 20, itu 1 orang belum divaksin karena komorbid, diabetes, dan sudah cuci darah setiap minggu itu 2 kali. Jadi karena itu tidak ada rekomendasi dari dokter untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Nah, solusinya adalah guru tersebut dapat melaksanakan tugas dari rumah. Jadi itu bukan kendala bagi sekolah kita untuk melaksanakan PTM, ya. Jadi untuk informasi saja bahwa guru agama kami, guru agama Hindu, Bapak Nyoman Sudale, itu sudah pada diabetes yang cukup keras sehingga sampai cuci darah. Jadi kita maklum, yang mohon Bapak Ibu maklum untuk kondisi beliau. Jadi kebijakan Tiang sebagai kepala sekolah, Bapak Nyoman Sudale melaksanakan tugas dari rumah. Berikutnya, mekanisme apabila pembelajaran tatap muka itu dapat berlangsung, pertama ditekankan menggunakan masker atau pelindung wajah. Jadi anak-anak nanti dibekali masker dari rumah. Kalau face shield kami sudah ada di sini, nanti kami persiapkan untuk disimpan di sekolah.
diberi nama sudah yang di sekolah nanti kami persiapkan. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Mohon Bapak dan Ibu membekali anak-anaknya dengan hand sanitizer agar efektif. Kami di sekolah ada, tapi itu digunakan bersama-sama. Jadi akan lebih efektif apabila anak-anak diberikan atau dibekali dengan hand sanitizer yang sedikit, yang kecil saja boleh, dan diisi tanda pengenal. Kenapa? Agar mereka yang namanya anak-anak ketika selesai menggunakan punyanya sendiri ditaruh sembarangan, nanti ketika pulang hilang akan ribut. Jadi lebih efektif jika mereka punya sendiri dan ditandai, ini loh milik kalian, ini loh milik kamu, ya. Beri pemahaman itu pada anaknya. Kemudian memenuhi jarak 1,5 meter. Itu sudah kami tata ruang dengan bangku yang mana bisa diisi, yang mana tidak, yang tidak bisa diduduki atau ditempati, kami berikan. Sekarang guru-guru sudah sedang berproses untuk melengkapi hal tersebut. Ketika meminta persetujuan sebelumnya itu pun kami sebenarnya sudah siap, namun karena batal untuk PTM, jadi kelas kembali tidak agak terbengkalai. Okay? Selamat datang pada Ibu dan Bapak yang baru bisa bergabung. Mohon maaf saya lanjut karena kita terbatas waktu. Berikutnya nomor 5, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan pada saat bersin dan batuk. Jadi mohon Bapak dan Ibu budayakan ini ke anak-anak pemahaman bahwa apabila kalian batuk, apabila kalian bersin, tutup mulut dengan minimal seperti kemarin pakai lengan, ya. Kemudian boleh pakai sapu tangan, bekali anak-anak Bapak dengan sapu tangan, terutama pada saat setelah mencuci tangan itu akan basah, jadi Bapak dan Ibu bekali anak dengan sapu tangan juga. Sapu tangan, handuk kecil boleh. Jadi bisa digunakan pada saat setelah dia mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Bisa juga pada saat dia bersin, dia gunakan itu. Bersin, batuk. Mohon dibudayakan itu di rumah, ya Bapak dan Ibu. Ini untuk keselamatan kita bersama. 6. Menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Nah, Nike, karena COVID ini berdasarkan informasi dari kesehatan, dinas kesehatan itu bahwa menularnya melalui mata, hidung, dan mulut. Berikutnya 7, menjalani pengukuran suhu tubuh. Itu baru datang anak-anak akan diukur. Yang boleh masuk ke dalam halaman sekolah adalah siswa saja. Jika dia suhunya lebih dari 37,3 derajat, maka anak-anak tidak diperbolehkan untuk ke sekolah. Jadi orang tua di luar dulu tinggal, kemudian anak-anaknya diukur suhu, jika sudah lolos baru ditinggalkan. Seandainya suhu tubuhnya lebih dari itu, mohon maaf, anak-anaknya tidak diperbolehkan dumun ke sekolah. Kemudian segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah. Nike, Bapak dan Ibu silakan kontrol anaknya, selesai dari pembelajaran langsung pulang. Kemudian membersihkan barang pribadi seperti kaca, tas, masker, dan sebagainya dengan cairan disinfektan. Berikutnya, mampu mengakses fasilitas, itu kami yang punya tugas koordinasi, bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu jika anaknya sakit silakan diperiksa, kemudian jika nanti kejadiannya siapa tahu paginya suhu normal, siangnya agak meningkat, itu harus bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. Kita sepakati sekarang bahwa salam yang kita gunakan adalah salam cakupkan tangan di dada, jadi tidak akan ada salam jabat tangan, salam tosnya dengan lengan, itu kami tiadakan karena itu kontak fisik. Kita sepakati bersama salam cakupan tangan di dada. Bisa dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Bisa juga dengan menganggukkan tangan saja. Mohon maaf, niki demi kesehatan kita bersama. Sehat dan jika mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Artinya Bapak dan Ibu anak-anaknya harus sehat. Kami pun guru-guru seperti itu. Guru dan tenaga kependidikan, pegawai, itu harus sehat. Jika sakit silakan bekerja dari rumah. Anak-anak juga jika sakit jangan diberikan ke sekolah. Sama-sama beresiko karena walaupun dia sakit belum tentu COVID, tapi bisa dia tertular karena kondisinya drop. Ini ke pemahaman yang harus kita samakan persepsinya.
yang komorbid pun dalam kondisi terkontrol. Nggih. Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, maka sekolah itu akan ditutup paling singkat 3 kali 24 jam. 3 hari ditutup menunggu selanjutnya. Jadi semoga kita sehat, karena begitu masuk misalnya 1-2 hari ada yang sakit, ada yang positif COVID lagi, maka ditutup lagi lah sekolah tersebut. Bukan hanya yang positif saja yang di karantina segala macam, tetapi sekolah pun harus disterilisasi. Nah, ini sanksi bagi kita yang mungkin meremehkan. Sudah misalnya ada di rumah bergejala, tapi tetap dia keliling, tetap anaknya diberikan kemana-mana, orang tuanya yang bergejala juga, atau yang orang dewasa bergejala juga tidak tak untuk mengisolasi diri. Mohonlah kalau sekarang tatap muka sudah akan dilaksanakan, itu pun juga harus ditaati. Nah, berikutnya kantin tidak boleh beroperasi. Jadi anak-anaknya, karena sekolahnya nanti hanya sekitar 2 jam, itu silakan anaknya sarapan sendiri di rumah. Ya, Pak Komang, kenapa? Udah mau? Oh, lagi 40 menit. Ya, terima kasih. Sudah 40 menit. Ya. Berikutnya ini strukturnya berarti terputus ya. Terputus ya, Pak Komang. Mohon maaf, ini kami masih koordinasi untuk teknisnya, karena inilah seninya menggunakan online. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita kadang-kadang terjadi. Kakak mana kakak? Masih kelihatan Bapak dan Ibu saya. Masih. Screen saya masih. Lanjut aja sampai seandainya nanti terhenti. Bisa nggak Bapak dan Ibu gabung di jam 12 seandainya mendadak terhenti? Ya, berarti yang udah daftar Zoom-nya di jam 12. Nanti seandainya terhenti, Niki, kita ngebut dulu. Niki mengajar untuk SD, masa transisi 2 bulan, 18 orang yang bisa dalam satu ruangan, kita bisa 18 orang, karena untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu ada 28, jadi kalau dibagi 2, 14 orang masih peraturan ini kena, bisa. Yang gemuk itu yang kelas 6 sekarang, 30 lebih. Juga bisa. 6 hari PTM, jadi untuk PTM ini 6 hari belajarnya setiap pertemuan itu 35 menit. Berikutnya waktu pembelajaran di sekolah untuk SD, nah seperti ini 7.30 sampai 7.15. 9.15. Kemudian ini sesi 1, kelompok 1. Dalam kelas kita bagi 2 kelompok. Kelompok 1 itu nomor urut 1 sampai 14, nomor 15 terus menjadi kelompok 2. Kelompok 1 akan belajar di pukul 7.30 sampai 9.15. 9.15 sampai 7.15 kami melakukan disinfeksi, maksudnya penyemprotan. Nanti pukul 15 baru mulai jam 2. Sampai pukul 12. Kita harap hadir sesuai waktu, karena agar tidak terjadi tidak terjadi sentuhan, nanti kita kena Satgas COVID, dievaluasi lagi. Pembelajaran, ini kami yang punya tugas bahwa yang boleh tatapan pelajaran ini saja untuk kelas. Untuk kelas 1, 2, 3 mungkin agama Hindunya yang online kan juga, karena Pak Sudale terkendala tidak vaksin, untuk keselamatan kita bersama juga, agar aman bagi semua. Jadi yang online kan saja untuk agama Hindu kelas 1, 2, 3. Ragane megang kelas 1, 2, 3 ini. Mohon Bapak dan Ibu maklum. Untuk kelas tinggi berbedanya di matematikanya, untuk pembelajaran yang lain bisa tatap muka, yang di online kan adalah seni budaya praktek, artinya adalah kegiatan pagi yang tatap muka ke praktek dari SBDP, sarang penjas praktek, jadi anak-anak tidak ada olahraga. Nah, itu moda pembelajaran. Simulasi niki nanti sebelum tatap muka nanti kami wajib membuat simulasi dalam bentuk video.
Nanti ada informasi dari dinas. Ike yang sampai saat ini belum kami terima. Nge. Kemudian pelaporan, niki kami wajib melapor ke Kabupaten Badung, Distikpora Kabupaten Badung. Nah, kesepakatan bersama sudah tiang buat surat izin orang tua. Niki dalam Jukdis emang ada, jadi bukan kami yang mengadang-adang. Checklist kesiapan kami dicek sudah adakah toilet, sarana, cuci tangan, disinfektan sudah siap kami semua. Nah, kita sekarang berbicara yang hampir dengan bulan. Pastikan tidak sakit, suhu di bawah 37,3. Kemudian siswa dibagi menjadi 2 kelompok, nomor absen 1 sampai 14, kelompok 1 belajar di sesi 1. Selanjutnya kelompok 2 belajar di sesi 2. Untuk kelas 6 menyesuaikan. Siswa datang sesuai jadwal, nanti koordinasi selanjutnya pasti akan dilakukan dengan wali kelas. Pastikan siswa sarapan di rumah. Siswa membawa air minum sendiri, Bapak dan Ibu, tekankan untuk tidak berbagi minum dengan orang lain, dengan teman dekatnya pun atau dengan sepupunya yang satu kelas satu sesi, jangan diberikan untuk berbagi air minum. Nah, nanti biar tidak ngimbas ke temannya yang lain, ne besik nagih ngide nelen nagih masih mandatan kenten, anak-anak akan kami awasi agar tidak ada interaksi di kelas. Membawa sapu tangan atau lampu kecil digunakan setelah mencuci tangan. Bekali anak dengan hand sanitizer sendiri, beri pengingat untuk punyanya sendiri. Tanamkan pada anak untuk selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer setelah memegang benda. Selalu jaga jarak, jangan berkerumun atau bermain dengan teman. Tidak ada waktu istirahat, jadi settingannya adalah begitu masuk, begitu datang, cek suhu, cuci tangan atau pakai hand sanitizer, langsung masuk kelas, belajar pukul 7:30. Pulang sesuai sesinya, masuk lewat pintu timur, keluar lewat pintu barat, agar tidak terjadi tabrakan dengan yang sesi 2. Mohon Bapak dan Ibu ngantar di pintu timur, lihat dulu anaknya lolos apa enggak, dicek suhu, kalau sudah baru ditinggal. Menjemput di pintu. Mohon nanti karena di awal-awal tentu kita akan diawasi oleh Satgas juga. Satgas COVID. Sekolah, Satgas kelurahan, kemudian Satgas kecamatan, siapa tahu ada monitoring agar kita aman untuk bisa melanjutkan. Ini ke sesi belum lagi ada sih sebenarnya slide. Nah Niki, orang tua siswa hanya boleh mengantar dan menjemput siswa sampai depan pintu gerbang. Pintu masuk seperti yang Tiang tekankan tadi, timur masuk, keluarnya di barat. Mohon taati aturan agar tidak kena sanksi Satgas COVID. Jika anak tidak dijemput, pesankan harus pulang ke rumah setelah pembelajaran selesai, tidak boleh bermain-main. Nah, sekarang Tiang minta nanti kesepakatan seragamnya karena banyak keluhan orang tua. Sudah kelet Ibu, kemudian keletnya kami tidak punya biaya untuk membelinya, namun pun masalah biaya Tiang juga tidak nemu solusi Bapak karena Tiang juga terdampak untuk pariwisata. Jadi kita satu-satunya jalan adalah mencari kesepakatan. Pakaian seragamnya nanti mungkin kita sepakati merah putih saja. Kemudian agar tidak melenceng juga dengan aturan, pakaian adat Bali atau adat masing-masing daerah boleh, itu di hari Kamis. Nah, pramuka di hari Jumat Sabtu. Jadi untuk seragam, Malibos kita buat kesepakatan. Nah, itu sosialisasi yang bisa dilakukan. Nah, berikutnya akan Tiang sampaikan bahwasannya untuk kegiatan PTM ini rencana Bu, tolong di unmute, Bu. Suaranya enggak keluar. Ya. Ya, maaf ya. Jadi untuk yang ulangi, kita mulai tanggal 27 rencana dari nunggu izin dari Bupati. Bisa didengar jelas suara saya? Halo? Sudah, Bu. Sudah. Berarti kita nanti informasi lebih lanjut itu akan ada
kesepakatan di tanggal 27 rencananya itu Badung akan dibuka oleh Bapak Bupati. Tapi seandainya pun mundur, kami akan tetap informasikan. Mungkin paling-paling mentok di tanggal 1 karena yang dengar atau informasi di sosialisasi kemarin Denpasar pun buka tanggal 1 dia. Nah, kita nanti tunggu, yang penting sudah akan PTM itu kita pegang. Kemudian untuk jadwal sesinya seperti niki nggih, Ibu sing share screen ya. Untuk jadwal Ibu sing host ya. Untuk jadwal aja. Ada. Lagi dikit jawab. Nah, untuk jadwal kira-kira seperti Niki ya. Bapak Ibu bisa lihat Niki jadwalnya, contohnya nggih. Jadi waktunya 7.30-8.5. Ibu antar kalau dia anaknya dapat kelompok 1, Ibu antar belajar pukul 7.30 dan jemput 9.15. Ini nanti di grup pasti akan diinformasikan. Apabila kelompok anak Ibu dapat kelompok 2, antar dia pukul 10.15, jemputnya pukul 12.00. Nanti di grup kita akan gini lagi diinformasikan. Kemudian untuk teknisnya Ampure kalau di Juknis Nike kan 6 hari kita belajar Senin sampai Sabtu. Namun mohon maklum Bapak dan Ibu, guru kami 3 orang pelatihan, 1 orang tidak divaksin sakit berarti tidak bisa tatap muka. Pelatihan itu sampai Oktober. Yang 2 sampai Oktober, yang 1 sampai November. Jadi kami sosialisasikan melalui kesempatan ini bahwasanya nanti yang kegiatan tatap muka Nike hanya bisa 3 kali seminggu setiap kelas. Untuk jadwal nanti di-share paling lambat hari Sabtu nggih. Keputusan juga kan baru tanggal 27 Nike tatap muka Panda dari Bupati kan belum ada juga info. Nanti kemudian kita sepakati kalau sekolah lain mungkin yang sekolahnya muridnya sedikit, sekolahnya luas itu bisa dia tiap hari Senin sampai Sabtu untuk tatap muka. Tapi kami karena terkendala kalau halaman memang luas, kelas semua dapat, tetapi guru kami terkendala. Dengan 4 orang kami tidak bisa tatap muka setiap hari nggih. Karena begitu datang anak-anak harus ada yang mengawal. Maksudnya mengarahkan cuci tangan, mengarahkan ke kelas. Di kelas guru wali kelas itu harus sudah standby. Jadi dengan 14 kelas belajar semua kami kesulitan. Anak-anak keteteran nanti tidak ada yang mengarahkan. Jadi untuk seminggu niki 3 kali belajar, 3 kali tatap muka, 3 kali online. Ye. Mohon dimaklumi Dumonike nanti jangan membandingkan dengan sekolah lain yang bisa Senin sampai Sabtu belajar semuanya. Ye. Bagaimana Bapak Ibu paham apa yang Tiang maksud? Tiang minta permakluman. Paham Bu Guru. Jadi 3 kali kita tatap muka, 3 kali online. Kesempatan karena guru-guru agar bisa Tiang posisikan agar aman Dumon semua. Makanya kan baru seminggu nanti ada klaster sekolah ditutup lagi kita 1 tahun kan nggak enak juga. Kita sama-sama ketat Dumon di awal. Karena kita basicnya hidupnya dari pariwisata yang sangat rentan isu dari COVID ini. Pariwisata sudah sedang dibangun dengan biaya yang lumayan, jangan sampai dihancurkan oleh image dari klaster sekolah. Nika kita sama-sama pahami agar orang tua juga tidak ngamuk-ngamuk jaksing buka-buka sekolah sampai kendan. Kita di pariwisata. Kalau di pertanian basicnya gampang, buka aja mau dia COVID lagi kan nggak ngaruh. Nggak terlalu ngaruh. Kalau kita pariwisata langsung anjlok. Niket yang minta permakluman dari Bapak dan Ibu. Kita ambil 3 hari online, 3 hari PTM. Nanti jadwal menyusul. Kemudian ada beberapa lagi yang perlu. Di sini kan untuk kelas 1, 2, 3 saja. Jadi nanti mungkin akan belajarnya Senin, Selasa, Rabu. Besok baru kami koordinasi. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk koordinasi hari ini. Kita buka ruang tanya jawab. Ada beberapa menit mungkin sisa niki nanti seandainya terputus tiba-tiba berarti pertemuan ini kita akhiri tanpa Tiang tutup dengan para mesantinya. Tiang persilakan Bapak dan Ibu yang
ingin bertanya, mungkin ada hal yang ditanyakan untuk kegiatan persiapan tatap muka niki. Silakan Bapak dan Ibu yang berikan kesempatan, jika yang ingin mengajukan pendapat mungkin bisa dibuka mic-nya, nggih. Satu dikasih. Kalau lagi 10 menit katanya waktunya bisa untuk bincang-bincang kita, memantapkan persiapan tatap muka. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang bertanya. Niki ada yang sudah raise hand sih, tapi mungkin raise hand-nya antara salah mencet atau memang dia mau bertanya. Kami buka kesempatan. Partisipan sekarang 88, sebenarnya yang harus masuk room ini ada 189-an untuk kelas rendah itu. Tapi yang masuk tinggal 88. Mudah-mudahan nanti hasil dari sosialisasi ini bisa berangkai dari mulut ke mulut disampaikan bahwa kita buka dulu 3 kali tatap muka, 3 kali online untuk beberapa kelas, kemudian prokes kita ketatkan dumun agar aman. Nangde tan seminggu ada COVID, ditutup lagi setahun, kita rugi semua. Macet tuh. Aduh, orang dimnya. Maaf Bu Kepala, suaranya mute lagi. Pak Mandi. Suaranya mute lagi. Ya. Mohon maaf Bu Guru, suaranya tidak kedengaran, mic-nya ditutup. Ya, nggih ampura. Niki kok Nggih, padahal nggih, saya nggak mencet dia, kok dia geser sendiri. Ampura. Nggih, siapa yang bertanya silakan. Bu, saya mau tanya, Bu. Nggih, durusira niki nggih yang Ibu Kirana dari kelas 2. Oke, Ibu Kirana silakan. Raja Rahayu Ibu. Ya, selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, seandainya itu sekolahnya hari Jumat, apakah pakai baju pramuka? Jadi maaf juga yang lupa juga kesepakatan kita untuk pakaian bagaimana? Kita pakai putih merah full Senin sampai Sabtu atau ada pramuka? Pramukanya ampun kelet-kelet. Kelas 1, 2, 3 kan belum punya pakaiannya. Kelas 1-nya belum punya pakaiannya. Jadi pengadaan dari orang tua. Kita sepakati duman mungkin kita pakai putih merah aja full atau pakai pramuka. Merah putih aja, Bu. Merah putih untuk transisi ini putih merah mantan Bu, full 3 hari. Untuk sementara. Putih merah. Oke. Kalau untuk adatnya bagaimana? Seandainya Niki yang kelas 1, 2, 3 kena jadwal hari Kamis juga. Kami kan baru besok nyusun jadwalnya. Untuk adatnya bagaimana kita laksanakan di hari Kamis atau kita abaikan dulu full 1 minggu Niki putih merah? Full aja Bu, merah putih. Oke, nanti untuk sesi yang berikutnya yang sampaikan kesepakatan dari hasil sesi pertama 1 minggu Niki pakai putih merah nggih. Dadil nggih sami nggih. Senyum Ibu Bapak nggih. Kita akan tatap muka sami liang niki. Nggih, putih merah sampun kita sepakati Senin sampai ampura orang tua yang kelas 1 bahwasannya bantuan dari pemerintah sampai saat ini belum ada info untuk pakaiannya. Kalau Dumun sekitar 3 tahun lalu lengkap sampai sepatu, tas, baju dari Senin kecuali pakaian adat dari Senin sampai Jumat itu boleh. Mungkin Ampurayang karena kita dari pariwisata kondisi seperti ini, Pemda Badung tentu punya prioritas-prioritas. Mudah-mudahan kita berdoa bersama pariwisata cepat pulih sehingga PAD bisa meningkat sehingga bantuan untuk kita di pendidikan bisa direalisasikan kembali. Nggih, yang buka lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Bu Guru. Bapak Iwayan Suwirna nggih, benar? Nggih, tiang orang tua dari Iwayan Brahmastia Pridio kelas 1 yang mau tiang tanyakan karena tadi sempat putus-putus tiang juga nggak terlalu banyak bisa mendengarkan. Itu pakaiannya sementara ini kan kita sudah beli yang merah dan putih. Cuman 1 aja yang bisa kita beli karena
keadaan ekonomi juga yang rasa juga orang tua yang lain juga pasti akan mengalami gitu. Artinya bantuan yang belum direalisasikan di Kabupaten Badung, yang kalau bisa yang sarankan itu yang penting anak-anak bertatap muka walaupun pakaiannya bebas rapi, Bu. Itu saran Tiang. Seandainya walaupun dipaksakan dengan memakai seragam pramuka ataukah seragam yang lain, yang rasa dalam situasi masih pandemi seperti ini, orang tua masih banyak yang belum bekerja, artinya untuk dana untuk membeli sesuatu baju itu lumayan bagi orang tua, apalagi kelas 1. Kalau bisa yang usulkan untuk seragamnya, biarpun pakaian bebas rapi, yang penting anak-anak tatap muka, bukan seragamnya yang dilihat dari pembelajaran ini. Yang rasa kalau memang anak-anak bisa bertemu aja dulu, bertatap muka, tahu temannya, itu yang rasa lebih penting sebelum kita menanti bantuan dari pemerintah yang akan direalisasikan. Itu menurut yang Bu. Terima kasih banyak Bu untuk semua. Semua Bapak, ampura agak tiang potong-potong karena kita terbatas waktu. Jadi tiang paham maksud Bapak, nanti untuk mungkin usulan ke dinas akan tiang juga sampaikan, fokuskan dulu ke yang putih merah jika bisa. Kemudian anak-anak mungkin dibebaskan untuk pakaian bebas rapi apabila PTM kan Kentan. Diserahkan sih ke masing-masing sekolah. Silakan Bapak dan Ibu nanti menyikapinya. Yeneng durung wenten rezeki pakaian TK-nya boleh lah. Yeneng sampun kelet pakaian TK atau tidak ber-TK mau bebas rapi. Tiang tidak bisa memaksakan harus putih merah. Tetapi karena kita itu namanya instansi resmi, nunas tulung yeneng sampun medue dados memakai putih merah. Nanti biar tidak menyalahi juga tiang semua bebas rapi, salah tiang nanti kepala sekolah karena kita instansi resmi. Yeneng sampun orang tua yang punya anaknya baju putih merah, nas tulung dipakai agar kelihatanlah kita instansi resmi, anak-anak juga sudah bersekolah, dia merasa bahwa dirinya sudah di sekolah. Yeneng tan wenten karena alasan ekonomi durus margiang, yang penting anak-anak bisa hadir ke sekolah. Nika Kentan, Mbak. Bentan malih Bapak dan Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang perlu didiskusikan, ditanyakan? Pagi Bu Guru. Pagi Bapak dengan Bapak Made Turunaya, benar? Dari kelas 2A, Bu. 2A, Tadi kan dibicarakan dari hari Senin sampai Sabtu kelas 2-nya pakai baju merah putih. Tapi dari Senin sampai Sabtu kan ada jadwal olahraga ya Bu ya. Nah, kalau ampura Bapak, untuk olahraga tidak ada prakteknya, tidak boleh ada praktek. Selama masa transisi ini kita guys semua. Lanjut. Nanti koordinasi ring WA grup dados semua Bapak Bentan malih. Karena waktu juga sudah mendekati habis untuk sesi kita pertama niki. Nanti karena juga belum ada kepastian Senin itu kita memang harus buka langsung ataukah harus dengan simulasi dulu, masih ada waktu besok Jumat, Sabtu dan Minggu kami koordinasi dengan dinas sambil Bapak dan Ibu menunggu. Yang tiang tekankan di sini adalah bahwa minta persetujuan selama guru-guru kami niki masih pendidikan, kami terkendala tenaga. Jadi tiang minta Bapak dan Ibu merelakan anaknya untuk bisa PTM cuma 3 kali manten dalam seminggu. Jadi tatap muka yang agak-agak kurang mengerti dengan PTM nih. Jadi tatap mukanya itu ke sekolah nih cuma 3 kali dalam seminggu. 3 kalinya masih online lewat WA. Niket yang mohon keledangan Bapak dan Ibu mengizinkan kami. Berikutnya untuk pakaian kita sepakati dumun putih merah. Dan untuk jadwal nanti kita koordinasi di WA grup malih.
Sudah nggih sepakat Bapak dan Ibu sareng sami tiang selaku Kepala Sekolah SD 2 Tanjung Benua Lusri Sudarmini sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Jika nanti ada saran yang mungkin muncul belakang hari bisa kita komunikasikan dengan baik-baik dengan senyum nggih Bapak dan Ibu, jangan marah-marah ke sekolah, kami juga takut. Kami harus tetap jaga imun. Lain pun takut, nanti imun pasti akan turun. Marilah kita bergembira bersama, berdoa agar semua yang kita inginkan dapat terlaksana dengan baik, sami aman, sami sehat. Jika tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, kesimpulan sudah yang sampaikan, maka sosialisasi sesi pertama niki tiang tutup nggih, tiang akan persiapan untuk Halo sesi Ibu. Oh nggih, ada susulan? Nggih, saya bapaknya Virga Kencana, Bu. Kelas Dari 1B, Bu. Nggih. Mau bertanya, Bu. Maaf, Bu ya, sebelumnya apa namanya? Saya kan tadi kan Ibu tatap muka 3 kali, Bu ya, dalam 1 minggu, Bu ya. Ya, karena terkendala gurunya, ya, Bang, benar, karena terkendala. Benar, Ya. saya ngerti. Umpama ada yang bermasalah, umpama panas badannya, pilek, batuk, itu apakah masuk apa enggak, Bu? Apakah diliburkan umpama gitu? Itu loh, Bu. Itu nanti Maaf, kan Pak, waktu takutnya terbatas. Waktu terbatas yang potong karena yang sudah paham. Tiang juga sampaikan jika anak Bapak sakit, diam di rumah, nanti pembelajaran lewat WA. Sama dengan apabila Bapak dan Ibu tidak mengizinkan. Kami kan sekarang lagi mohon persetujuan dari orang tua. Kalau tidak mengizinkan, pembelajarannya masih tetap di WA, online, tapi kan sebatas di WA. Mula Pak, yang potong waktu masih sedikit sekali. Sudah? Oke, semua ada lagi? Daripada terputus daripada kita sadari nanti, tiang tutup pertemuan niki dengan tetap open WA. Komunikasi kita tetap di WA, jika ada yang saran, kritikan yang membangun, itu tetap kami harapkan untuk penyempurnaan sekolah kita bersama, Bapak dan Ibu SD 2 Tanjung Benua, yang semoga bisa selalu maju. Itu harapan. Akhir kata, yang ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu, meluangkan biayanya untuk pulsa internet, yang ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ada kesalahan-kesalahan yang tentunya tidak kami sengaja. Jangan bosan-bosan untuk berkoordinasi. Salam sehat untuk semua. Acara kami tutup dengan para mesanti. Ruang tiang tutup. Sampai jumpa di PTM selanjutnya. Mohon izin. Yang belum lihat kita gini foto bersama mohon izin buka kamera ya. Komang yang hostnya ya. Komang hostnya akan dipandu oleh Pak Komang. Foto. Buka video. Kita foto bersama untuk yang sudah melakukan sosialisasi. Buka video. Silakan senyum. Video. Untuk layar pertama. Selanjutnya layar kedua. Senyumnya. Selanjutnya layar ketiga. Selanjutnya layar keempat atau slide keempat. Oke, suksema atau kalah. Terima kasih banyak yang serahkan kembali ke Ibu Kepala. Semua yang live group Bapak dan Ibu yang ikut ruangan ini. Terima kasih. Semua, Bu. Semua